Sekarang kita sudah bertemu. Boleh kami tahu, apa maksud Andika mengundang kami kemari? Andika sedang mencari Mak Lampir dan Gerandong, bukan? Benar. Bawalah muridku. Dia akan menunjukkan di mana Mak Lampir dan Gerandong berada. Siapa? Diman? Bukan, Santa Lima. Apa hubungannya dengan Kisanta Eka? Cucu buyutnya. Putra Kisanta Papat kalau begitu. Benar. Andika kenal dengan Kisanta Eka? Beliau adalah sahabat dekatku. Kalau begitu, Andika mendapatkan pembantu yang tepat untuk menemukan Mak Lampir dan Gerandong. Masih dalam cerita Gerandong, di episode sebelumnya, bahwa Mak Lampir telah kabur membawa cucunya yang baru lahir. Karena pada saat itu Mak Lampir merasa tidak nyaman dengan kedatangan para kiai yang sengaja datang ke tempat dilahirnya Gerandong, untuk melenyapkan bayi titisan iblis yang akan menebar kejahatan di muka bumi kelak besar nanti. Mak Lampir pun pada saat itu berusaha untuk menyelamatkan cucunya dari serbuan para kiai. Sabab kalau tidak, maka Mak Lampir akan binasa bersama cucunya. Tapi meskipun begitu, kini para kiai dan raja-raja jin pun masih mengejarnya Mak Lampir. Bila sobat ingin tahu cerita lebih lengkapnya, silahkan tonton lagi cerita ini dari episode sebelumnya. Dan bagi sobatku dimanapun berada, bagi yang baru menemukan channel ini, apabila suka dengan video ini, saya minta dukungannya untuk memijit gambar jempolnya. Dan jangan lupa pula pijit tombol subscribe-nya. Mari kita lanjutkan. Aku senang Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan memanggil aku. Sudah lama kita tidak bertemu. Aku senang. Ya Kalagondang, aku juga senang bertemu denganmu. Aku memanggilmu karena aku butuh bantuanmu, Kalagondang. Apa yang aku bisa lakukan untuk Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Aku ingin kau mencari Mak Lampir dan Gerandong, kemudian bawa mereka ke hadapanku. Oh, si nenek peot itu lagi. Dasar kuntil anak. Biar aku hajar nanti dia. Karena selalu menyusahkan Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Tapi si Gerandong itu siapa Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan? Gerandong adalah bayi titisan iblis dengan kekuatan ilmu hitam luar biasa. Gerandong sangat berbahaya. Mak Lampir berusaha membesarkannya untuk dijadikan raja penguasa kejahatan di muka bumi. Kita harus bisa mencegahnya. Aku mengerti Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Aku akan tangkap si Lampir dan Gerandong. Mohon pamit, Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Baik. Permisi. Kini Datuk Ranggasanga, Panglima Kumbang, dan Datuk Jampak pun telah menyurvei gua-gua tempat persembunyian Mak Lampir. Namun tidak membuahkan hasil menemukan Mak Lampir. Maaf Pangeran, kami telah menyelidiki gua-gua dan kerajaan siluman di wilayah ini. Namun tak ada tanda-tanda Mak Lampir dan Gerandong bersembunyi di sana. Kami pun tak menemukan Rindi Antika. Kita harus segera mencarinya. Iya Datuk, kita akan terus mencarinya. Sementara itu, kini Mak Lampir pun merasa tidak nyaman. Karena selalu dikejar-kejar oleh manusia berilmu tinggi yang akan membunuh mereka sekaligus cucunya yang baru lahir. Singkat cerita, di suatu hari Mak Lampir pun menemukan salah satu gua yang menurut mereka nyaman untuk membesarkan cucunya. Yaitu di Gua Kendil, tepatnya di wilayah lereng Gunung Slamet. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Kita harus mencari tempat persembunyian, Guru. Aku sudah menemukannya. Di mana? Gua Kendil. Gua Kendil? Gua yang tidak jauh dari perkampungan itu, Guru. Kenapa di situ, Guru? Tempat itu kan mudah ditemukan oleh orang. Diam. Aku lebih tahu dari kamu. Memangnya si Gerandong tidak perlu makan. Dia harus cepat besar dan kuat. Apa makanannya, Guru? Kau ingin tahu? Iya. Nanti kalian akan tahu. Kebetulan si Gerandong sedang lapar. Berhenti. Niko, bawa Gerandong kemari. Aduh, kamu lapar ya Gerandong? Nenek sudah siapkan makanan untukmu. Ayo ke sana. Lepaskan.
Bagus, Gerandong. Bagus. Jika makanmu banyak seperti itu, kau akan cepat besar dan kuat. Setelah komplotan mak lampir berjalan beberapa jam, sampailah sudah di sebuah gua, yaitu gua yang ditujunya yang bernama Gua Kendil. Mak lampir memilih gua tersebut biar dekat pamukiman warga. Maka dengan cara ini, Gerandong tidak kesulitan mencari mangsanya. Namun hal itu sangat membuat resah warga desa. Kau harus menjaga si Gerandong dengan nyawamu, Jatmiko. Mengerti? Bagus, bagus. Jaga sekitar tempat ini. Habisi siapa saja yang mengetahui keberadaan kita di sini. Baik, Guru. Bawa si Gerandong kemari. Selamat datang, Gerandong. Selamat datang, cucuku. Kini kau sudah siap menguasai dunia. Singkat cerita, 3 hari sudah berlalu. Mak lampir menempati gua itu, dan kini warga desa tersebut mulai diresahkan oleh suasana yang mengerikan. Yang sebelumnya desa itu aman, nyaman dan tentram, 3 hari kebelakang semua masyarakat mulai ketakutan. Bukan hanya itu, kabarnya bahwa Gua Kendil sekarang sangat menyeramkan. Malah kabarnya, sudah beberapa dukun mendatangi gua tersebut mendapat kejanggalan yang luar biasa. Cerita ini atas dasar dari mulut ke mulut antar masyarakat. Hingga di suatu hari, di sebuah rumah makan pun para pengunjung menikmati kuliner sedang heboh membicarakan hal tersebut. Tidak hanya itu saja, bahkan ternak peliharaan warga juga banyak yang jadi korban mati mendadak dengan mati yang tidak wajar. Betul-betul mengherankan. Gua Kendil sekarang tidak seperti dulu. Kenapa, Kang? Angker. Setiap orang yang pergi ke sana sebelum sampai tujuan pasti kesurupan. Ah, yang benar. Sudah 3 orang yang sampai sekarang masih sakit panas dingin dan selalu mengigau. Gakir, Siman, dan Rebo sekarang seperti orang gila. Wah, kalau begitu harus panggilkan dukun. Percuma. Sudah 4 dukun terkenal yang datang ke tempat itu. Tapi keempat-empatnya tidak berani datang lagi. Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Tapi dia merasa tubuhnya ada yang mengangkat, melayang di udara, dan dibanting hingga ia jatuh pingsan sampai beberapa saat. Wah, gawat kalau begitu. Kerbau dan sapi mati tanpa jelas apa penyakitnya, Pakku. Sebelumnya apa pernah sakit? Tidak sama sekali. Sebelumnya masih segar bugar, paginya aku temukan sudah mati. Selain kamu, siapa lagi? Sakiwo. Dia bilang ada binatang besar yang membunuh sapinya, Pakku. Binatang apa katanya? Katanya binatang aneh, binatang yang belum pernah dia lihat di dunia. Ayo kita ke rumah Sakiwo, kita tanyakan lebih jelas. Ayo. Benar, Pak. Sapiku mati oleh binatang besar yang sama sekali aku tidak pernah melihatnya. Seperti apa bentuknya? Manusia... Sejenis kera? Bukan. Dia tidak sejenis kera, lutung, orang utan, atau sejenisnya. Sama sekali berbeda. Binatang itu seperti orang cebol, dengan wajah mengerikan. Sampai sekarang, aku masih bertanya-tanya, makhluk jenis apa yang aku lihat itu? Manusia atau binatang? Kalau begitu, makhluk setengah manusia, setengah binatang. Apa ada makhluk seperti itu? Kalau ada, barangkali hanya ada dalam dongeng. Kenyataannya ada, Pak Kuwu. Aku melihat dengan mataku sendiri. Jangan-jangan makhluk jadi-jadian. Ah, makhluk jadi-jadian apa yang haus darah sapi dan kerbau? Kerbau? Kita senasib, Wo. Kerbauku juga mati. Pasti oleh makhluk itu juga. Makhluk yang selalu haus darah. Setelah kejadian-kejadian yang aneh, kini Pak Kuwu pun menghimbau kepada seluruh rakyat untuk mengadakan kegiatan ronda malam. Dihimbaukan kepada rakyat, bila ada sesuatu yang mencurigakan disuruhnya menangkap. Hei, kau lihat orang yang lewat tadi tidak? Iya, lihat. Kenapa? Memperhatikan apa yang digendongnya? Aku memperhatikan. Entah anak-anak atau orang cebol. Orang cebol, pasti orang cebol. Mungkin makhluk itu yang diceritakan Pak Kuwu. Ayo kita kejar. Ayo. Berhenti. Mau kemana? Siapa yang kamu gendong? Aku mencurigai kamu dengan anak yang kau gendong itu. Terpaksa kami tangkap untuk penyelidikan. Tangkap!
Kini kita menuju Kiai Jabat, Kiai Jumantoro, Kiai Basari, yang pada saat itu sedang mencari mak lampir dan Grandong tapi tidak membuahkan hasil. Saat itu para kiai sedang berjalan menuju pulang. Kiai pun merasa kaget, karena tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal sebelumnya, tiba-tiba memanggil Kiai. Benarkah Andika ini yang bernama Kiai Jabat, Kiai Jumantoro, dan Kiai Basari? Benar. Tentunya ini Nyai Bidara dan Farida. Iya. Andika siapa? Saya Diman, Nyai, pembantu Kiai Jamas Petak. Saya diutus untuk menyebut Kiai. Ada di antara kita yang mengenal Kiai Jamas Petak. Kiai mau kemana? Tentunya ingin ke rumah Pak Kubu. Benar. Dari mana Andika tahu? Dari Kiai Jamas. Beliau bilang ada rombongan yang sedang berupaya untuk kebaikan orang banyak. Maka beliau mengutus saya untuk menemui Kiai. Di mana rumah Kiaimu? Tidak jauh, Kiai. Barangkali 15 rumah dari sini. Mari ikut. Kiai Jamas sedang menunggu Andika semua. Pada saat itu, sang Kiai pun merasa deg-degan. Ada apa gerangan? Tiba-tiba Kiai Jamas Petak sudah mengetahui semua rencana Kiai Jabat. Kini Kiai Jabat pun tambah penasaran. Siapa Kiai Jamas Petak itu? Lalu kemudian, Kiai Jabat pun menuju ke sana diantar oleh Diman, murid Kiai Jamas. Diman, apakah tempat ini tempat pengobatan orang gila? Benar, Kiai. Mereka datang dari berbagai tempat. Berapa orang yang diobati di sini? Sekarang hanya 30 orang. Wah, banyak sekali. Bahkan sampai pernah 100 orang, Nyai. Hanya orang gila saja yang diobati di sini? Yang dirawat di sini iya, hanya orang gila saja. Tapi setiap Senin dan Kamis, Kiai Jamas mengobati seluruh macam penyakit. Sayang hari ini bukan Senin dan Kamis. Kenapa? Kiai akan menjumpai tempat ini seperti pasar, sebab banyak orang yang datang berobat. Kiai membawa berkah kehidupan orang-orang di sini menjadi makmur. Sebab penghasilan yang diperoleh dari berjualan dan menyewakan kamar-kamar rumahnya bagi para pengunjung yang datang dari jauh. Lihat surau itu, Kiai. Iya. Kiai lihat di surau itu ada apa? Iya, saya lihat. Apa yang Kiai lihat di sana? Kiai Jamas. Dia sedang mengajar murid-muridnya dari bangsa jin. Alhamdulillah. Bersyukur saya yang diutus menyebut Kiai sekalian. Rupanya Kiai benar-benar orang yang sakti mandraguna. Silahkan Kiai. Silahkan Nyai. Sebentar saya lapor pada Kiai bahwa Andika telah datang. Mari. Untuk apa Kiai Jamas mengundang kita kemari? Apakah kita pernah mengenalnya? Kita tunggu saja. Nanti kita akan tahu apakah kita mengenalnya atau belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Kiai. Silakan Kiai. Silakan duduk. Kiai yang mengundang kami kemari? Benar. Sekarang kita sudah bertemu. Boleh kami tahu apa maksud Andika mengundang kami kemari?
Andika sedang mencari Mak Lampir dan Gerandong, bukan? Benar. Bawalah muridku. Dia akan menunjukkan di mana Mak Lampir dan Gerandong berada. Siapa? Diman? Bukan, Santa Lima. Apa hubungannya dengan Kisanta Eka? Cucu buyutnya. Putra Kisanta Papat kalau begitu. Benar. Andika kenal dengan Kisanta Eka? Beliau adalah sahabat dekatku. Kalau begitu, Andika mendapatkan pembantu yang tepat untuk menemukan Mak Lampir dan Gerandong. Santa Lima pendekar yang berani, jujur, dan sakti untuk ukuran seusianya. Kami ingin kenal, Kiai. Baik. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita kelanjutannya di episode yang akan datang. Terima kasih.